Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi jaringan wireless dan mobile sebagai jawaban UTS tengah semester. Dalam presentasi ini saya akan membahas prinsip komunikasi wireless, alur transmisi data, permasalahan dan tantangan jaringan nirkabel, pita frekuensi carrier, teknologi multiple access, serta peran oscillator dalam jaringan wireless. Presentasi ini disusun oleh saya, Amin Sidik Rangkuti, dengan NIM 220401010124 dari kelas IFN 22 dengan dosen pengampu Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Secara umum, prinsip komunikasi wireless terdiri dari tiga proses utama, yaitu modulasi, radiasi, dan propagasi. Melalui ketiga proses inilah data digital dapat dikirim tanpa menggunakan kabel, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Oke, baik. Modulasi merupakan proses mengubah data digital menjadi sinyal analog dengan cara menumpangkannya pada gelombang pembawa dengan frekuensi tertentu. Selanjutnya, pada tahap radiasi, antena akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya ke udara. Setelah dipancarkan, sinyal tersebut mengalami proses propagasi, yaitu perambatan gelombang di udara yang dapat mengalami refleksi, difaksi, serta redaman sebelum akhirnya diterima oleh perangkat menerima atau receiver. Untuk alur transmisi data dalam komunikasi wireless dimulai dari sumber, yaitu perangkat yang menghasilkan data tersebut sebagai kemudian diproses oleh transmitter melalui proses modulasi dan penguatan sinyal. Setelah itu, sinyal dikirimkan melalui channel, yaitu proses media udara yang bersifat terbuka dan rentan terhadap gangguan atau proses di sisi penerima. Sinyal ditangkap oleh receiver untuk dilanjutkan proses dimodulasi hingga akhirnya data digital diterima dan diproses oleh tujuan. Oke, untuk alurnya seperti ini. Permasalahan utama pada jaringan wireless terdapat beberapa permasalahan fisik yang utama. Salah satunya adalah redaman atau attenuation, yaitu koneksi yaitu kondisi di mana kekuatan sinyal menurun seiring dengan bertambahnya jarak dari pemancar. Selain itu, terdapat multipath feeding, yaitu fenomena ketika sinyal memantulkan objek seperti gedung atau pohon dan tiba-tiba penerima melalui jalur yang berbeda sehingga sinyal saling menguatkan atau justru saling membatalkan.
Jadi hambatannya itu bisa dari faktor jarak atau eh, bangunan ataupun pohon. Jadi terhambatnya eh, jaringan yang dipancarkan ataupun yang diterima oleh receiver. Baik, selain permasalahan fisik, jaringan wireless juga menghadapi tantangan teknis dan keamanan interferensi. Dapat memunculkan akibat gangguan dari jaringan tetangga, yaitu perangkat lain seperti microwave dan Bluetooth. Dari sisi keamanan, media udara bersifat terbuka sehingga konektivitas lebih rentan terhadap penyadaban dan spoofing. Selain itu, keterbatasan spektrum frekuensi menyebabkan throughput per pengguna menurun ketika jumlah pengguna meningkat. Oleh karena itu, dipermudahkan mekanisme akses media seperti CSMA atau CA untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data. Baik, untuk pita frekuensi carrier pada jaringan wireless terbagi menjadi dua, yaitu spektrum radio dan spektrum cahaya. Spektrum radio berada pada rentan 30 Hz hingga 300 GHz dan digunakan pada teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, serta jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Spektrum ini memiliki jangkauan yang luas dan mampu menembus dinding, namun bandwidth-nya terbatas. Sementara itu, spektrum cahaya berada pada rentan 430 hingga 790 terahertz, seperti pada teknologi LIV dan infrared yang menawarkan bandwidth sangat besar tetapi membutuhkan kondisi line out site. Oke, untuk perbandingan spektrum radio dan spektrum cahaya seperti ini. Teknologi multi-akses. Baik, untuk teknologi multi-akses merupakan metode yang digunakan untuk memungkinkan banyak pengguna berbagi satu kanal komunikasi secara efisien dan teknologi ini maaf, maksud saya teknologi multiple access merupakan metode yang digunakan untuk memungkinkan banyak pengguna berbagai kanal komunikasi secara efisien. Dengan teknologi ini, beberapa perangkat dapat mengakses media yang sama tanpa saling mengganggu satu sama lain. Untuk TDMA dan TDMA atau Time Division Multiple Access membagi akses komunikasi berdasarkan waktu di mana setiap pengguna memperoleh slot waktu tertentu secara pengganti seperti diterapkan jaringan GSM. Sementara itu, CDMA atau Code Division Multiple Access membagi akses berdasarkan kode unik sehingga seluruh pengguna dapat
mengirim data secara bersamaan pada frekuensi yang sama, seperti pada jaringan 3G UMTS. Baik untuk UFDM dan WDM, UFDM mengirimkan data secara paralel melalui banyak subkarir yang saling orthogonal. Teknik ini lebih efisien dalam maaf, untuk OFDM mengirimkan data serta paralel melalui banyak subkarir yang saling ortogonal. Teknik ini lebih efisien dalam pengguna bandwidth dan bertahap multipath fading, sehingga digunakan pada Wi-Fi 5G, 4G dan 5G, sedangkan WDM digunakan pada komunikasi berbasis cahaya atau optik dengan cara mengirimkan. Maksud saya dengan cara mengirimkan data secara bersamaan menggunakan panjang gelombang cahaya yang ber, yang berbeda-beda. Oke, ini untuk OFDM dan WDM, dan ini untuk keterangan gambarnya. Peran oscillators atau bawah. Pada oscillator bagian bawah, layer 1 fisikal berperan dalam menangani transmisi bit mentah melalui gelombang radio, termasuk pengaturan frekuensi, teknik modulasi, serta daya pancar selanjutnya. Layer 2 data link, khususnya pada bagian MIC, berperan penting dalam mengatur akses ke media bersama agar tidak terjadi tabrakan data dengan protokol utama yang digunakan, yaitu CSMA atau CA. Pada oscillator atau oscillator atas, bagian atas layer 3 bertanggung jawab terhadap pengelamatan logis berupa IP address serta proses routing paket data antar jaringan. Layer 4 transport berfungsi untuk menjamin pengiriman data secara end-to-end dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. Sementara itu, layer 7 application merupakan antarmuka langsung bagi pengguna seperti browser dan email yang berfungsi sama baik pada jaringan wireless maupun jaringan label, atau maaf, maksud saya jaringan kabel. Image source. Nah, slide ini menampilkan sumber gambar yang digunakan dalam mempresentasi, di antaranya berasal dari telekom telecomhall.net, minicircuit.com, touchdifferences.com, dan geekstromgeek.org. Sumber ini digunakan sebagai referensi untuk mendukung penjelasan materi. Oke, ini untuk
presentasi untuk materi yang sumber ini saya dapat dari sumber ini. Baik, sebagai kesimpulan, jaringan wireless menggunakan komunikasi data tanpa menggunakan kabel dengan tingkat fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Namun, jaringan ini juga memiliki berbagai tantangan baik dari sisi fisik maupun keamanan oleh oleh karena itu berbagai teknologi terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut agar komunikasi nirkabel dapat berjalan secara efisien, andal. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.